Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Skaudi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam ya, menceritakan email kamu. Di cerita kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh Londo Girl. Londo Girl ya. Ya nggak tahu nama aslinya siapa ya. Terima kasih sudah mengirimkan cerita ini. Jadi di cerita ini si pengirim ini menceritakan sebuah tempat ya, rumah yang baru dihuni gitu ya. Yang ternyata rumah ini bisa dibilang berpenghuni lah. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung aja ya. Jadi saya sebagai sudut pandang orang pertama. Jadi saya waktu itu bareng keluarga itu tiap tahun ya sering pindah-pindah kontrakan rumah. Nah, jadi kalau di tahun kedua harga kontrakannya udah naik nih, biasanya kita nyari kontrakan lagi yang harganya ya bisa dibilang sama atau mungkin kalau kita beruntung harganya bisa lebih murah gitu. Nah, tapi sambil ngontrak sana sini, orang tua saya ini sambil ngumpulin uang untuk bisa membeli sebuah rumah. Ya, seiring berjalannya waktu dapat info lah kita sebuah rumah yang harganya sesuai dengan isi tabungan kita. Yang sebenarnya sih bisa dibilang isi tabungan kita tuh belum sebanyak itu gitu ya. Dan rumah ini nih murah gitu. Makanya wah ini kita beruntung banget nih gitu. Tapi ya kita diizinkan untuk ngecek dulu rumahnya seperti apa sama si pemilik rumahnya. Kemudian kita ngecek ke sana. Kita ketemu sama bapak-bapak ya. Cek rumahnya sebenarnya bersih, rapi gitu ya. Kalau dibilang besar sih enggak ya, karena ya sederhana. Ya karena murah gitu ya. Masa mau ngarepin yang gede. Dan sebenarnya bisa dibilang rumah dengan ukuran seperti itu tuh murah banget gitu. Tapi yang satu yang agak mengganjal buat saya ya, kamar mandinya tuh misah di belakang tapi misah gitu, nggak nyatu sama rumahnya. Jadi harus keluar pintu belakang dulu baru ke kamar mandi gitu. Ya sudah, akhirnya kita lihat rumahnya adem, terus di depan juga jalannya lega gitu. Bukan perumahan, ini kayak apa ya, perkampungan gitu. Terus segala sesuatunya kami rasa sudah sesuai lah ya. Tidak ada yang mengecewakan ya, walaupun ada cat-cat yang terkelupas tapi itu masih dalam kewajaran gitu. Kami pulang di rumah kontrakan gitu untuk diskusi lagi gimana. Terus ya ternyata ayah sama ibu sih setuju. Ayah sama ibu nanya saya sih seneng banget ya. Dan ayah bilang nanti gampang kalau ayah punya uang lagi, nanti kamar mandinya dibangun untuk agar tidak terpisah dari rumahnya gitu. Ya udah, happy banget lah waktu itu. Akhirnya besoknya kita kesana lagi. Kalau kemarin kita ketemu sama bapak, besoknya tuh kita ketemu sama anak-anaknya. Jadi ada 2 anak perempuan yang mengantar kita ke rumah itu lagi. Kita proses dealing lah, intinya kita udah setuju. Tapi si pemilik rumah ini bilang kalau kita diizinkan untuk mencoba dulu beberapa waktu gitu ya. Kalau betah silahkan dibeli, tapi kalau tidak betah ya silahkan kuncinya dikembalikan gitu ya. Saya nggak tahu nih hal-hal begitu tuh wajar terjadi ketika jual beli rumah atau gimana gitu. Ya mungkin warga Skaudi bisa jelasin di komentar ya. Hal-hal kayak gitu tuh masa rumah boleh dicobain dulu gitu. Ya karena saya belum paham waktu itu, saya masih SMA ya.
Ya saya ngikut-ngikut aja gitu. Dan yang pasti sih kalau menurut saya ya, yang punya rumah ya baik banget gitu. Udah boleh kita nyobain rumah itu dulu gitu. Dan bahkan dikasih waktunya 2 minggu. 2 minggu. Ya udah akhirnya kita diizinkan untuk menyimpan barang-barang di yang tadinya dikontrakan, kita pindah-pindahin gitu. Ya udah kita cicil tuh masukin barang-barangnya. Karena ya cukup banyak ya. Ya, akhirnya kita resmi nih, pindah ke rumah baru ini. Hari-hari berjalan, memang nggak ada apa-apa, walaupun makin hari hawanya agak gimana ya, agak bikin gusar gitu ya, yang nggak bisa dijelasin kenapa gitu. Itu yang saya rasain. Kalau ayah sama ibu entah ya mungkin ngerasain hal yang sama juga, tapi ngelihat rumah ini murah jadi ya dianggap udahlah begitu mah dinyaman-nyamanin aja, mungkin karena rumah baru aja gitu. Kalau buat saya hawanya sih kayak agak aneh aja gitu. Kadang dingin banget, kadang panas banget padahal di luar dingin gitu. Ya mungkin perasaan saya aja. Seiring berjalannya waktu 1 minggu kita udah di situ nggak ada apa-apa, alhamdulillah. Sampai di minggu berikutnya. Jadi gini, di beberapa rumah dari rumah kita tuh ada warung. Warungnya kalau orang-orang di daerah situ manggilnya warung Tante Rita. Dan yang punya rumah ini namanya Ibu Mutia. Rumah yang kita beli nih itu namanya Ibu Mutia. Saya sebenarnya dalam seminggu ini udah beberapa kali ke warung Tante Rita ini gitu. Dan kebetulan selalu ada pembeli lain kalau saya ke warung Tante Rita. Tante Rita tuh kayak mau ngomong sama saya, cuma nggak enak ada pembeli lain ya. Jadi setiap kesana tuh kayak mau ngomong tapi nggak jadi gitu. Sampai suatu hari saya ke warung Tante Rita dan nggak ada pembeli lain. Tante Rita nanya ke saya, betah mas tinggal di situ? Oh ya alhamdulillah tante betah. Tahu nggak cerita tentang rumah itu? Wah saya penasaran nih. Emang ceritanya gimana tante? Tahu nggak rumah itu dibelinya pakai uang apa? Tante Rita nanya lagi. Waduh ya mana saya tahu tante. Terus Tante Rita cerita. Katanya rumah itu dibeli dari hasil uang asuransi kematian anaknya Ibu Mutia yang pertama. Jadi Ibu Mutia ini punya anak yang sebenarnya dia udah kerja. Jadi dalam perjalanan pulang dari pekerjaannya, dari kantornya, terus kemudian pulang ke rumahnya, itu melewati jalan besar ya, yang dilewati truk-truk besar, dan jalan itu tuh berlubang gitu. Yang naasnya ketika dalam perjalanan itu anaknya Bu Mutia terkena lubang, kemudian motornya oleng, jatuh, dan terlindas truk yang besar gitu ya. Truk kontainer gitu ya. Tante Rita nih nyeritainnya detail banget gitu ya. Ya saya kayaknya kalau nyeritain di sini agak ngilu ya. Ya bayangin aja ya. Terlindas truk kontainer yang besar tuh remuknya kayak apa ya gitu. Ya jadi Tante Rita jelasinnya sampai yang detail banget gitu. Ya. Akhirnya saya cuma bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tante Rita. Dan ya makasih Tante infonya gitu ya. Walaupun ya info-info yang sebenarnya sih kalau dalam hati saya bilang, ya terus kenapa gitu kalau rumah itu dibeli pakai uang asuransi kematian anaknya Ibu Mutia, terus kenapa gitu, toh bermanfaat juga gitu.
Tapi seiring saya berjalan pulang dari warungnya Tante Rita ke rumah, itu di kepala saya jadi banyak pertanyaan gitu Kak. Saya gini ya, ketika orang nih dapat uang gitu, kemudian diinvestasikan menjadi tanah atau rumah gitu ya, biasanya investasi jangka panjang yang nantinya menguntungkan gitu ya, dibeliin rumah, kemudian fluktuasinya naik gitu, kemudian kita dapat untung banyak gitu. Tapi ini udah mah jangka pendek ya, terus kemudian dijualnya murah pula gitu. Itu yang jadi pertanyaan saya gitu. Di jalan kenapa dijualnya murah gitu. Ya udahlah gitu ya. Saya abaikan aja. Saya juga nggak cerita ke ibu sampai rumah, nggak cerita. Nah di hari-hari berikutnya barulah hal-hal yang janggal dan bahkan menyeramkan terjadi. Waktu itu kejadian pertama, saya tidur malam gitu ya, di kasur saya. Ini saya nggak tahu jam berapa ya. Yang jelas waktu itu di kasur saya lagi menghadap miring ke kiri gitu ya tidurnya. Terus kemudian saya ngerasain di kasur saya tuh ada yang naik gitu ya. Saya tidur sendiri by the way. Saya tidur sendiri. Orang tua saya ada kamarnya. Jadi ada 2 kamar. Saya tidur sendiri. Kok ada yang naik di kasur saya? Mungkin ibu atau ayah lagi duduk kali ya. Nah, gak lama ada tangan yang menyentuh lengan gitu. Tangannya tuh dingin banget gitu. Jemarinya saya bisa ngerasain banget dan itu rasanya dingin banget. Dan semenjak itu saya langsung refleks tangan saya begini gitu ya. Terus memberanikan diri sedikit-sedikit nengok ke arah belakang saya gitu. Karena posisinya di belakang saya gitu. Dan gak ada apa-apa. Itu kejadian yang pertama. Saya gak cerita sama ibu, gak cerita. Kejadian yang kedua, malam kira-kira jam, sebenarnya belum terlalu malam banget, jam 10-an lah ya, jam 10. Terus saya lagi nyisir nih, lagi sisiran, terus kerasa ada hembusan angin di pundak saya. Ini kok dingin banget gitu ya. Pas saya lihat ke jendela, ternyata saya belum nutup kaca nako. Jadi hordengnya juga belum full, nutupnya belum full, tapi kaca nakonya belum ditutup. Ya ampun, lupa saya nutup kaca nako. Akhirnya saya deketin jendela. Itu kan hordengnya udah agak nutup ya. Jadi saya buka dulu nih hordengnya. Pas dibuka, di luar kaca nako ini, di luar jendela ini ada perempuan, rambutnya panjang, pakai baju putih, dress putih. Itu mukanya udah nggak ada bentuknya sih ya mukanya. Ya serem banget lah pokoknya. Akhirnya saya refleks, astagfirullahaladzim. Mundur, saya jatuh gitu. Terus kemudian ibu saya ngedengar masuk ke dalam. Disusul sama bapak saya. Ada apa? Itu ada setan. Itu tuh di balik jendela. Terus bapak saya ngedeketin, ngelihat dibuka hordengnya, mana nggak ada apa-apa. Udah kamu tidur aja, nggak usah mikir yang macam-macam. Kebanyakan nonton horor kamu pasti nih gitu ya. Nah di malam itu saya cerita tuh akhirnya apa yang diceritain sama Tante Rita. Wah ya itu gara-gara dengerin cerita Tante Rita. Jadi kamu ngebayangin orang habis kecelakaan gitu. Ya saya mau berargumen kayak gimana lagi gitu ya. Yang jelas saya lihat, cuma orang tua saya udah gak percaya gitu ya. Ya udah saya cuma bisa ngalah aja. Ya udah, terus saya disuruh tidur. Saya tidur lah gitu ya. Di hari-hari berikutnya, ini ibu saya yang ngalamin. Jadi ceritanya
saya lagi ada di teras di depan gitu. Ibu saya lagi masak, ini kejadiannya sore bahkan habis asar lah ya. Ibu lagi nyiapin buat makan malam. Manggil saya, yang sebenarnya saya tuh nggak kedengeran. Ibu manggil saya tuh. Ibu manggil saya untuk nyuci piring. Ibu lagi motong sesuatu gitu ya. Nah posisi tempat buat wastafel buat nyuci piringnya tuh membelakangi si ibu gitu. Tapi ibu tahu saya datang, kemudian ke tempat cuci piring. Di antara tumpukan cucian piring itu, bukannya nyuci, kata ibu nih ya, tapi saya malah diem aja gitu. Diem aja berdiri gitu di depan cucian piring gitu. Ibu saya yang lagi motong-motong terus ngeliat ke arah saya yang waktu itu di depan cuci piring itu. Kok diem aja gitu. Kok disuruh nyuci piring malah diem aja, kata ibu saya gitu. Sambil agak keras nadanya gitu. Kesel, mungkin dia lagi capek kali ya. Tapi saya diem aja tuh. Dibentak gitu diem aja. Sampai akhirnya ibu ngedeketin saya di situ. Terus pundak saya dipegang sama ibu. Terus dilihat muka saya gitu. Mungkin dipikir ibu saya lagi nangis, lagi bete atau gimana gitu ya. Tapi pas dilihat, badannya saya, tapi mukanya tuh ya lagi-lagi ya, muka hancur kelindas truk itu gimana gitu ya. Matanya kemana gitu, hidungnya kemana gitu. Ibu langsung astagfirullahaladzim. Ibu lari ke tengah, ke ruang tengah maksudnya. Terus langsung di kursi terus astagfirullahaladzim sambil nutupin mukanya. Saya kan ada di depan di teras kan ngelihat. Wah, kenapa bu? Kenapa bu? Nah, akhirnya ibu saya kasih air minum, udah tenang, baru cerita. Jadi udah 2 orang nih yang ngalamin. Karena udah 2 orang merasa terganggu, akhirnya kita cerita lah ke ayah gitu. Ya udah. Akhirnya malam tiba, ayah datang. Ayah kan siangnya kerja tuh. Jadi ayah nih ada 2 shift, kadang shift malam berangkat, kadang shift pagi gitu. Nah malam datang, kita cerita. Yang ternyata ayah saya juga menyimpan cerita gitu. Yang dia tuh gak mau nyeritain ke kita karena takut nanti gak betah tinggal di rumah ini gitu. Atau mungkin juga cerita ayah saya ini gak ada hubungannya sama rumah ini. Nah jadi ceritanya, ini ayah saya nih, waktu itu malam berangkat shift malam gitu ya. Udah jalan pakai motor nih, udah jalan, udah ninggalin rumah. Motor tuh tiba-tiba ngerasa kayak klik gitu, kayak ada yang naik di jok belakang gitu. Wah, siapa nih? Pas ngelihat ke spion, ternyata ada sosok perempuan yang rambutnya panjang kan. Yang sama seperti saya lihat, cuma ini wajahnya itu berbentuk gitu. Wajahnya berbentuk cantik. Dan kata ayah saya sih mukanya mirip seperti yang ada di foto. Waktu kita awal kesini kan masih ada beberapa foto dan furnitur di rumah itu gitu ya, yang mirip sama anaknya Bu Mutia, yang ternyata anak itu tuh ya anak yang udah meninggal tadi. Sosok itu di belakang bapak saya, di jok belakang, kemudian dia tuh nangis, terus kemudian menghilang di radius berapa meter meninggalkan tempat itu gitu ya. Nah bapak cerita, wah ya udah. Ya sebenarnya sih kami yakin nggak ada hubungannya ya, apakah itu uang asuransi sama asuransi kematian anaknya, ya nggak tahu ya. Tapi menurut kami tuh yang nggak ada hubungannya. Adapun sosok yang menyerupai anaknya Bu Mutia di rumah itu juga kerjaan jin aja ya, yang menyerupai sosoknya gitu. Jadi
ya sudahlah. Tapi kami memilih untuk tidak jadi membeli rumah itu. Keesokan harinya kita minta maaf sama keluarga Bu Mutia dan keluarga Bu Mutia aja sih nggak yang marah atau gimana gitu ya, yang bahkan kayak terkesan kayak yang udah biasa gitu. Rumah itu nggak jadi dibeli orang gitu. Ya udah nggak apa-apa kata keluarga Bu Mutia begitu. Ibu Mutia lagi sakit jadi nggak bisa kemana-mana. Memang terkenalnya ya keluarga Bu Mutia sebutannya di rumah itu. Jadi ya sampai di situ ceritanya warga Sukawadi semua. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Buat warga Sukawadi semua juga yang punya pengalaman atau cerita horor silahkan ya bisa langsung aja kirim pengalaman horornya via rekaman audio ya. Nanti dikirim melalui email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa juga di subscribe, di komen, di like ya YouTube di Suara Isi. Dan rencananya kita akan membuat sebuah konten baru yang gak kalah seru nih. Seperti apa kontennya ditunggu aja. Oke, saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.